tanggal 1. Bagaimana cara menentukan tanggal 1? Menurut bapak-bapak bagaimana? Bagaimana cara menentukan tanggal 1? Ru'yatul hilal. Baik, pertanyaan yang kedua. Ru'yatul hilal itu bersifat global untuk seluruh dunia ataukah setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing? Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam pertama di bulan Zulhijjah atau malam kedua? Pertama atau kedua? Hah? Ada yang pertama, ada yang kedua. Sama kayak puasa. Ada yang malam ini adalah malam pertama yang mengikuti pengumuman pemerintah. Ini malam pertama. Besok artinya tanggal 1 Zulhijjah. Tapi yang mengikuti Ormas Muhammadiyah hari ini tanggal 1, besok tanggal 2 Zulhijjah. Artinya kalau hari ini tanggal 1 berarti lebarannya tanggal 9 Juli. Betul, hari Sabtu. Arafahnya hari Jumat. Hari Arafahnya Jumat. Tapi kalau berdasarkan pengumuman dari Kementerian Agama, otomatis lebarannya jatuh tanggal 10 Juli. Jadi 10 Zulhijjahnya 10 Juli. Arafahnya berarti hari Sabtu. Hari Sabtu Arafahnya. Hari Arafahnya tanggal 9-nya, bukan Arafahnya hari Sabtu. Saya salah ngomong. Tanggal 9-nya hari Sabtu. Kalau yang hari ini tanggal 1, berarti tanggal 9-nya hari Jumat. Ini kayaknya tahun ini umat Islam akan kembali terbagi menjadi 2. Ya. Ada yang sholat di hari Sabtu tanggal 9 dan sebagian lain akan sholat di hari Ahad tanggal 10. Bapak-bapak sholat di tanggal berapa? Jangan ngikutin saya. Kalau saya cenderung hari Ahad insya Allah. Saya hari Ahad insya Allah Ta'ala. Pertimbangannya karena saya, bapak-bapak sekalian, berpegang teguh dengan hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang biasa dikenal dengan sebutan hadis Quraib. Hadisnya siapa? Quraib. Bahwasanya Quraib bercerita, satu ketika menjelang bulan suci Ramadan, saya diutus pergi ke kota Damaskus di negeri Syam. Kata siapa ini? Kata Quraib. Sesampainya saya di kota Damaskus, negeri Syam ini sekarang Syria, Palestina ya, itu negeri Syam. Sesampainya saya di kota Damaskus, saya melihat hilal dan kaum muslimin melihat hilal, yaitu pada malam Jumat. Jadi hilalnya terlihat kapan? Malam Jumat. Pertengahan Ramadan, kata Quraib, saya pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, saya bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini, beliau itu adalah apa? Sepupunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada saya, wahai Quraib, kamu kan baru pulang dari Damaskus. Itu di Damaskus puasanya tanggal berapa? Kami ngelihat hilalnya malam Jumat, wahai Ibnu Abbas. Kamu ngelihat juga? Iya, saya ngelihat. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat Nabi melihat. Dan kaum muslimin hari Jumatnya puasa. Kata siapa? Kata Quraib. Ibnu Abbas menimpali, menjawab perkataan Quraib. Kalau kami sih di Madinah baru lihatnya malam Sabtu. Baru lihat apa? Malam Sabtu. Akhirnya Quraib berkata, Ibnu Abbas, ngapain lagi penduduk Madinah melakukan ru'yatul hilal? Padahal di Damaskus hilal sudah terlihat. Apakah tidak cukup ru'yatul hilal yang ada di Damaskus? Itu pertanyaan siapa? Quraib kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terdiam lalu berkata, hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dulu kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap negeri itu memiliki ru'yatul hilalnya apa? Masing-masing berbeda. Zulhijjah ditentukan dengan hilal apa ditentukan dengan Arafah? Sebagian orang kan begini, kan di sana udah Arafah, ya otomatis di sini Arafah. Pertanyaannya, awal Zulhijjah itu ditentukan oleh ru'yatul hilal, ditentukan dengan ru'yatul hilal, atau ditentukan dengan menentukan tanggal 9 Zulhijjah, menentukan hari Arafah? Hilal. Jelas tidak? Hari Arafah disebut Arafah karena waktu atau karena tempat? Tempat. Fokus. Hari Arafah disebut Arafah karena waktu atau tempat? Karena tempat, bukan karena waktu. Kalau karena tempat berarti bulan depan pun ada hari Arafah. Kalau karena tempat, artinya bulan depan tanggal 9 ada hari Arafah lagi. Tapi kalau karena waktu, artinya karena datangnya bulan Zulhijjah, maka disebutlah hari Arafah tanggal 9. Tapi kalau tanggal 9-nya bukan Zulhijjah, apakah disebut hari Arafah? Tidak. Artinya penentuan tanggal 9 Zulhijjah itu terkait erat dengan penentuan awal Zulhijjah. Kaitan erat dengan apa? Penentuan awal Zulhijjah. Saya ingin bertanya begini. Kalau seandainya di Arab Saudi hilal Ramadan terlihat duluan, di Indonesia tidak terlihat, jelas? Berarti di Saudi puasanya lebih dulu, betul tidak? Di Saudi hilal terlihat, di kita tidak terlihat. Berarti kita kan menyempurnakan Sa'ban 30, betul? Saudi besoknya tanggal 1. Pertanyaan saya, dosa nggak kita nggak puasa? Kenapa nggak dosa? Kenapa nggak dosa? Setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing. Kalau di Saudi terlihat hilal di akhir Ramadan, fokus. Di Saudi terlihat hilal di akhir Ramadan. Tanggal 29 Ramadan Saudi kelihatan hilal. Berarti besok harinya apa? Lebaran, tanggal 1 Syawal. Di kita nggak kelihatan.
Berarti kita nambah satu hari. Dosa nggak kita berpuasa di hari raya? Dosa nggak orang Saudi berbuka di tanggal 30? Orang Saudi nggak dosa berbuka di tanggal 30 karena bagi mereka itu tanggal 1. Kita tidak dosa puasa di tanggal 1 karena memang bagi kita bukan tanggal 1. Tanggal berapa? Tanggal 3. Ketemu atau belum ketemu? Belum ketemu. Walaupun sebagian orang menyederhanakan, pokoknya intinya Arafahnya kan di sana, betul. Tapi Arafah itu hanyalah sesuatu yang mengikuti tanggal. Artinya tidak bisa kita tentukan tanggal 9 kecuali dengan kita menentukan tanggal 1. Berarti yang dibahas itu tentang tanggal berapa? Tanggal 1. Bagaimana cara menentukan tanggal 1? Menurut bapak-bapak bagaimana? Bagaimana cara menentukan tanggal 1? Ru'yatul hilal. Baik, pertanyaan yang kedua. Ru'yatul hilal itu bersifat global untuk seluruh dunia ataukah setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing? Tergantung. Kalau di dalam ilmu fikih khilaf. Dalam ilmu fikih beda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa satu tempat terlihat maka seluruh dunia terlihat. Itu namanya ru'yah global. Satu tempat kelihatan seluruh dunia, puasa atau Idul Fitri atau Zulhijjah. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, adalah setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di mana Ibnu Abbas berkata, hakadza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dulu di zaman Nabi kami diajarkan setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing. Jelas atau tidak jelas? Tapi ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Kita mengamalkan apa yang kita yakini. Kalau saya sejak dahulu, semenjak saya tahu hadis Quraib, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, saya berpegang teguh. Karena kebanyakan yang mengatakan harus mengikuti Saudi, dalilnya adalah lebih kepada hari Arafah. Sedangkan penentuan hari Arafah tidak bisa dilepaskan dengan penentuan apa? Tanggal 1. Berarti sebenarnya debatnya bukan kapan hari Arafah, tapi debatnya kapan tanggal 1. Artinya kalau kita memiliki pemahaman ru'yatul global, kalau satu kelihatan semua kelihatan, harusnya itu bukan hanya di Zulhijjah, berlaku juga di mana? Di Ramadan, di Syawal, dan di Zulhijjah. Jelas tidak Pak? Artinya kita jangan memakai standarnya double. Kalau Ramadan ru'yah lokal, tapi kalau Idul Adha ru'yah global. Tidak bisa. Pilih salah satu metodenya. Apakah ingin memilih metode ru'yah lokal setiap daerah selama dia berjauhan, Indonesia Saudi berjauhan, maka berbeda waktunya dan lain sebagainya. Jelas bapak-bapak? Baik. Tapi biasanya kalau El-Sipa selalu duluan ya, untuk mengakomodir yang duluan. Betul? Biasanya tahun-tahun sebelumnya selalu kayak taraweh kemarin saya lihat duluan kan, untuk mengakomodir yang duluan. Tapi untuk yang mengakomodir belakangan gimana? Artinya kalau tujuannya untuk mengakomodir, harusnya dua-duanya terlayani, betul tidak? Tapi susah juga melaksanakan sholat id 2 kali, nggak mudah juga. Ini jadi fitnah nanti. Kok sholat id dulu ada hanya
2 kali. Tapi itulah dinamika beragama di Indonesia. Tapi ya dibuat santai saja, dibuat asik, menyenangkan. Ini bagian dari khasanah keilmuan yang harus kita gali terus menerus, harus kita pelajari terus menerus. Mudah-mudahan lama kelamaan masyarakat kita pun menjadi lebih dewasa di dalam menyikapi masalah dan mudah-mudahan harapannya ke depannya akan muncul tokoh-tokoh yang punya wibawa, yang suaranya didengar oleh umat secara umum. Bukan hanya ini tokoh kelompok A, ini kelompok B. Tokoh kelompok A belum tentu didengar oleh kelompok B. Tokoh kelompok B belum tentu didengar oleh kelompok A. Kalau di luar kan nggak begitu. Di Malaysia misalnya ada jabatan mufti, jabatan apa? Mufti. Di Arab Saudi juga sama, ada jabatan namanya apa? Mufti umum. Di Mesir juga sama, ada namanya Grand Sheikh Al Azhar, ya. Sekarang namanya Muhammad Thayyib kalau saya tidak salah, Sheikh Ahmad Thayyib. Grand muftinya apa kalau di Saudi Sheikh Saleh Al-Sheikh. Sheikh Saleh Al-Sheikh. Dulu yang terkenal namanya Sheikh bin Baz, yang lama tuh memimpin fatwa di kerajaan Arab Saudi. Nah, di kita punya lembaga seperti MUI, tetapi otoritas yang dimilikinya tidak sekuat otoritas lembaga keagamaan di negara-negara seperti Arab Saudi, di Turki. Itu kalau sudah keluar fatwa dari mufti selesai, nggak ada perdebatan. Kalau di kita Pak, silahkan. Nurul Ihsan mau bikin Ru'yatul Hilal sendiri boleh nggak? Di kita begitu. Saya tadi dapat share tim Ru'yatul Hilal Sidogiri sudah melihat hilal. Udah ada yang baca beritanya belum? Ternyata kemarin ada dari pesantren Sidogiri, bahkan mereka sudah mengumumkan hari ini tanggal 1. Ya kalau pesantren di Jawa Barat itu ada berapa? 8.000 pesantren kurang lebih. 8.000 Ru'yatul Hilal. Apa enggak bingung umat? Bingung umat. Oleh karenanya harapannya mudah-mudahan ke depannya akan muncul ya satu kelembagaan yang kokoh, yang kuat, disegani, berwibawa. Dan kalau berwibawa kan didengar oleh siapa? Oleh umat, dan tidak diidentikan dengan satu kelompok. Jelas jamaah sekalian? Baik. Terus gimana Ustaz? Ya silahkan Bapak-Bapak. Kalau saya hanya menyebutkan pandangan bahwa saya insya Allah biiznillah tanggal 10. Dan memang saya dari dulu tradisinya begitu, ya, selalu mengikuti mayoritas. Karena Nabi berkata, as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah di mana kalian berpuasa. Wal fitru yauma tafturun. Berbuka adalah di mana kalian berbuka. Wal adha yauma tudahun. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Jelas Bapak-bapak sekalian? Dan terlepas Bapak-bapak yang hari ini tanggal 1 Zulhijjah atau besok tanggal 1 Zulhijjah, ini momentum kita memperbanyak ibadah. Momentum kita memperbanyak ibadah. Sudah saya bahas kemarin di Masjid Al-Sipa ya, bahwa Nabi berkata tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan orang yang berjihad kalah pahalanya, kecuali kalau yang berjihad itu keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Itu
puncak, nggak ada lagi di atasnya kebaikan. Jadi kalau ada orang keluar di jalan Allah, bawa harta, bawa nyawa, nggak ada yang kembali satupun, nggak ada yang bisa melampaui pahalanya, kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Jelas ya? Oleh karenanya dalam hadis Rasul berkata, wa dzirwatu sanamihi al-Islam. Puncak dari beribadah dalam agama itu adalah jihad. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak ibadah dalam Islam adalah apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya?